Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat ilmu politik ya, sahabat ilmu pemerintahan. Saya harap teman-teman kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari virus yang sekarang lagi mewabah di negara kita ini, khususnya di provinsi kita ini, sehingga dampaknya itu adalah kita melaksanakan pembelajaran perkuliahan dari jarak jauh. Dan hari ini tentunya kita bisa tatap muka, bukan tatap muka sebenarnya, hanya kalian aja yang bisa melihat muka saya, karena sesuai dengan RPS yang saya sampaikan kemarin pada pertemuan kedua, saya akan menjelaskan materi atau gambaran umum atau sebuah pengantar tentang birokrasi pemerintahan itu melalui video. Itu sudah tertera di RPS yang saya kirimkan kalian melalui Google Classroom kemarin. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita atau diskusi atau pembelajaran kita pada hari ini melalui dunia maya ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya video ini saya buat untuk semua kelas yang saya ampuh, yang saya ajar, yang tempat saya mengajar, yaitu kelas semester 4A, B, dan C. Video ini saya buat untuk kelas semester 4A, B, dan C karena semua kelas yang tadi saya sebutkan itu saya ampuh mata kuliahnya, yaitu mata kuliah birokrasi pemerintahan ya, birokrasi pemerintahan. Dan tentunya RPS yang saya kirimkan, kemudian mata kuliah yang saya kirimkan, dan apa yang kita akan pelajari selanjutnya itu tentu sama di semua kelas yang tadi. Tapi paling yang berbeda nanti hanya tugasnya aja, karena saya khawatirkan nanti kan tugas kelas A sama kelas B sama kelas C itu sama, itu tidak etis kayaknya. Insya Allah saya usahakan untuk memberikan kalian tugas nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu adalah tugas-tugas yang berbeda ya. Untuk saat ini harus kita maklumi karena kondisi negara dan daerah pada saat ini hampir semua yang sama, sudah terkonfirmasi di daerah-daerah terkonfirmasi virus atau COVID-19. Oke teman-teman semua, sahabat ilmu pemerintahan, perlu saya sampaikan bahwasanya mata kuliah ilmu birokrasi pemerintahan ini merupakan mata kuliah yang sangat-sangat inti untuk teman-teman ilmu pemerintahan pelajari. Karena jurusan kalian itu adalah ilmu pemerintahan, maka birokrasi pemerintahan itu adalah sepertinya jantung mata kuliah yang harus kalian pelajari, yang harus diketahui gitu. Karena sangat-sangat berkaitan sekali dengan jurusan kalian. Adalah suatu hal yang sangat naif ya, adalah sesuatu hal yang sangat-sangat aneh ketika kalian itu jurusannya ilmu pemerintahan akan tetapi tidak mengetahui tentang birokrasi pemerintahan. Lucu akhirnya. Oleh karena itu pada hari ini di pertemuan yang kedua, karena pertemuan pertama kemarin merupakan penyampaian RPS dan itu kalian pelajari agar bisa melihat atau membayangkan atau menganalisis apa yang akan menjadi pertemuan-pertemuan kita selanjutnya, biar ada bayangannya kalian. Tujuannya saya kirimkan kemarin di Google Classroom itu. Oke teman-teman semua, terkait masalah birokrasi pemerintahan, sekarang kita akan membahas pengertiannya, kemudian klasifikasi, tujuan, manfaat, kemudian perspektif, dan birokrasi yang ideal dari Weber itu apa sih? Bagaimana sih? Kenapa kemudian saya sebut tadi Weber? Karena memang kalau kita berbicara masalah birokrasi, maka
pasti yang menjadi tolak ukurnya itu adalah Weber. Makanya Weber itu dikatakan bapak birokrasi atau bapak birokrasi karena konsep-konsepnya itu hampir dipakai di seluruh negara yang ada di belahan bumi ini, gitu ya. Makanya sering kita sebut dengan birokrasi Weberian atau tipe ideal birokrasi menurut Weber. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah pengertian birokrasi itu apa sih gitu. Pengertian birokrasi itu bukan hanya sekedar kita membahas pengertiannya secara terminologi aja, tapi birokrasi itu pasti dia berasal dari beberapa suku kata, biro dan krasi. Artinya birokrasi itu berasal dari dua suku kata. Yang pertama itu adalah biro, kemudian ditambah dengan kratos gitu. Biro atau biro dan kratos. Teman-teman pasti sering mendengar dulu ada acara TV yang dinamakan dengan biro jodoh. Biro dan jodoh gitu. Apa sih sebenarnya biro itu? Yang kalau kita pikir-pikir, biro itu apa sih? Sampai ada biro jodoh, kemudian birokrasi, sampai kita kaitkan seperti itu. Biro itu adalah meja tulis, ya, meja. Ini meja itu biro. Itu. Kratos itu adalah kekuasaan. Kratos itu adalah bisa dikatakan kekuasaan, atau kratos kretein itu bisa dikatakan mengatur, ya, mengatur. Artinya birokrasi itu adalah meja kekuasaan secara etimologi atau secara bahasa. Tapi secara istilah apa sih? Secara terminologinya apa? Birokrasi itu seperti apa? Oke, saya gambarkan kepada sahabat ilmu pemerintahan semuanya, kelas A, B, dan C. Kita gambarkan sekarang ada sebuah kotak misalnya. Ada sebuah kotak. Anggap saja kotak itu adalah sebuah instansi atau kantor pemerintahan. Di mana di dalam kantor pemerintahan itu ada banyak orang yang terdiri dari orang-orang atau orang banyak. Kemudian yang artinya orang banyak itu lebih dari 3. Kemudian di dalamnya itu ada administrasi. Di dalamnya itu juga ada manajemen. Kemudian di dalamnya itu ada sistem, dan di dalamnya itu ada landasan atau kekuatan hukum untuk bagaimana kantor itu atau instansi itu bisa berdiri. Nah, orang-orang, kemudian ada sistem, manajemen, dan administrasi di dalamnya itu, itulah yang disebut, kalau orangnya itu disebut birokrat. Semua dari instansi ini yang terdiri dari yang terdiri dari orang-orang, kemudian manajemen, administrasi, dan ada landasan hukum di dalamnya itulah yang dinamakan dengan birokrasi itu. Orangnya disebut birokrat, gitu ya. Orangnya disebut birokrat karena di dalamnya itu banyak orang-orang yang menggerakkan instansi pemerintahan tersebut atau organisasi pemerintahan itu. Di sana di dalamnya ada pimpinan, kemudian terbagi, kemudian di dalamnya ada struktur-struktur yang hierarki, gitu ya. Kalau di dalam Weber itu ada struktur yang hierarki, itulah salah satu tipe ideologi yang tipe birokrasi yang ideal. Nah, itulah birokrasi, gambaran secara gamblangnya. Secara gamblangnya birokrasi itu seperti apa? Seperti tadi ada kantor atau instansi, di dalamnya itu ada orang-orang, kemudian di dalamnya terdiri dari administrasi, manajemen, kemudian ada sistem, dan ada kekuatan hukum di dalamnya itu. Sebagai negara yang di dalamnya ada masyarakat, kemudian ada pemerintah, maka masyarakat ini hidup banyak orang, kemudian berinteraksi dengan orang-orang, kemudian berinteraksi juga dengan pemerintah, karena hubungan masyarakat dan pemerintah itu adalah saling melayani, yaitu pemerintah melayani masyarakat. Kemudian masyarakat ini kalau ingin melakukan sesuatu, kalau menginginkan sesuatu, maka pasti akan dilayani oleh pemerintah. Kemudian untuk melayani masyarakat ini, bagaimana caranya? Tentu di antara masyarakat
atau di antara pemerintah dengan masyarakat itu, atau di negara, antara negara dengan masyarakat itu ada prosedurnya. Di tengah-tengah antara masyarakat dengan pemerintah atau negara itu ada wadah. Wadah itulah yang disebut dengan birokrasi. Ya, ilustrasinya seperti misalnya negara, kemudian pemimpin, ada masyarakat, di tengahnya itu ada birokrasi. Ketika masyarakat menginginkan sesuatu, maka harus melalui birokrasi ini dulu, kemudian baru dipimpin oleh pimpinan negara atau pimpinan administrasi untuk memenuhi keinginannya kepada negara tersebut. Atau gini, ketika masyarakat menginginkan sesuatu, maka dia butuh wadah. Maka wadah itulah yang disebut dengan birokrasi. Menginginkan sesuatu di dalam negara, maka harus lewat birokrasi dulu. Misalnya sekarang saya ingin ketika umur saya sudah 17 tahun, sudah lulus SMA, umur 18 tahun misalkan, kemudian saya menginginkan sekali mempunyai KTP, karena selama ini saya belum memiliki KTP. Akhirnya ketika saya lulus SMA, saya memutuskan untuk membuat KTP. Artinya ketika saya membuat KTP biar terdaftar sebagai penduduk asli misalnya Indonesia, maka saya harus mengurusnya. Tidak bisa mengurusnya secara langsung misalnya ke pemerintah pusat atau apa. Maka perlu ada wadah, yaitu perlu birokrasi, yang dimana birokrasi ini disebut dengan instansi pemerintah, dinas Disdukcapil, ya, kependudukan dan catatan sipil. Dinas kependudukan dan catatan sipil inilah yang disebut dengan birokrasi, karena di dalamnya banyak orang, kemudian mereka memiliki pimpinan, di dalamnya itu ada manajemen, di dalamnya itu ada administrasi, dan di dalamnya itu ada kekuatan hukum. Ketika saya ingin mengurus sesuatu, membuat KTP, maka saya harus ikuti prosedur dulu, di mana prosedur itu terdiri dari wadah yang dinamakan dengan birokrasi, harus ke camat dulu, baru ke Disdukcapil. Nanti Disdukcapil lah yang akan mengurusnya nanti ke pemerintah pusat yang ada di negara itu sendiri. Nah, gitulah gambaran kecil atau secara gamblangnya birokrasi itu seperti apa. Oke, bisa dipahami kan? Kemudian maka dari itu kita bisa menyimpulkan bahwasanya birokrasi itu tadi kita sudah jelaskan secara secara bahasa, biro dan kratos, meja kekuasaan. Kemudian demo dan krasi, ada masyarakat dan kekuasaan, ada tekno dan krasi. Artinya teknokrasi itu cendekiawan dan kekuasaan. Aristo dan krasi, aristokrasi itu bangsawan dan kekuasaan. Secara pengertian birokrasi secara terminologi khusus di dalam mata kuliah ini, maka kita membagi menjadi 3 bagian di dalam Taliziduhu Adraha, ya. Ini buku diterbitkan 2003. Itu birokrasi diartikan sebagai aparat yang diangkat penguasa untuk menjalankan pemerintahan. Birokrasi diartikan sebagai aparat yang diangkat penguasa untuk menjalankan pemerintahan. Ya. Nah, itu kan ada aparat yang diangkat oleh penguasa, yaitu pemimpin-pemimpin, untuk menjadi pejabat di dalamnya itu, untuk menjalankan roda organisasi yang dinamakan dengan birokrasi itu, ya, menjalankan mesin untuk mencapai tujuan-tujuan birokrasi itu sendiri. Nah, birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintah yang buruk. Ada memang banyak sekali ketika kita menemukan para pejabat atau pemerintah yang berkelakuan buruk terhadap ketika dia menjalankan roda organisasi itu. Artinya ada pemerintah yang memanfaatkan
kepemimpinan itu atau jabatannya itu sebagai kekuasaan, kemudian dia menjalankan organisasi itu sewena-wena, akibatnya melanggar hukum, kemudian korupsi, KKN, nepotisme, dan lain sebagainya yang berbentuk kejelekan. Nah, itulah yang disebut dengan, kalau di dalam birokrasi itu disebut dengan patologi birokrasi. Patologi birokrasi itu berasal dari kesehatan, dari istilah kesehatan sebenarnya, yaitu patologi, yang artinya ilmu yang mempelajari penyakit-penyakit. Kalau patologi birokrasi itu berarti adalah penyakit-penyakit birokrasi, korupsi atau KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme, kemudian ketidakdisiplinan, kemudian ketidakcerdasan orang atau aparatur sipil di dalam sebuah organisasi, kemudian sifat melanggar hukum dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan patologi birokrasi itu nanti khusus kita mempelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian birokrasi sebagai tipe ideal organisasi. Nah, kalau kita berbicara masalah birokrasi sebagai tipe ideal organisasi, maka di sini kita menyentuh nanti teori-teorinya Max Weber, ya, Max Weber, karena Max Weber inilah yang mengeluarkan yang memiliki konsep tentang tipe idealnya birokrasi itu, ya. Tipe idealnya birokrasi ada banyak, nanti kita akan kupas-kupas, ya. Kalian juga bisa membaca-baca sebelumnya tipe ideal birokrasi, yang dimana tipe ideal ini hampir dipraktekkan oleh birokrasi atau organisasi kepemerintahan di seluruh dunia termasuk di Indonesia, itu menggunakan tipe ideal birokrasinya Max Weber, atau bisa kita katakan dengan birokrasi Weberian. Selanjutnya bisa disimpulkan bahwasanya pengertian birokrasi khususnya dalam pemerintahan dalam mata kuliah ini adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-substruktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan dalam rangka mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan. Itulah pengertian birokrasi secara terminologi kalau kita melihat dari segi pemerintahan. Nah, perlu dipahami juga sahabat ilmu pemerintahan semuanya, bahwasanya birokrasi itu memiliki klasifikasi. Itu ada klasifikasinya, ya. Yang pertama, ada klasifikasi dari birokrasi itu terdiri dari dua, yaitu birokrasi di sektor publik, kemudian birokrasi di sektor privat, ya. Birokrasi di sektor privat itu apa? Banyak. Yang pertama, kita kenal perusahaan-perusahaan yang besar ada. Perusahaan, walaupun dia tidak terlalu besar, tapi jelas dia memiliki landasan hukum atau dasar hukum, dan memiliki banyak orang di dalamnya termasuk pimpinan, kemudian memiliki sistem manajemen dan lain sebagainya, maka itu dikatakan birokrasi sektor privat. Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh orang, misalnya oleh pribadi orang, maka itu bisa disebut dengan birokrasi sektor privat. Atau yang selanjutnya NGO atau NGO dan LSM gitu, ya. Dan sekolah swasta pun itu bisa dikatakan birokrasi sektor privat. Nah, kalau kampus bagaimana? Ya, birokrasi sektor privat. Nah, kemudian birokrasi di sektor publik. Nah, yang menjadi tonggak pokok pembahasan kita di mata kuliah ini adalah birokrasi sektor publik. Kenapa? Karena birokrasi sektor publik itu berhubungan dengan pemerintahan, lembaga pemerintah, organisasi pemerintah, kemudian birokrat atau pejabat yang ada di negara ini yang berkaitan dengan pemerintah, ya. Birokrasi sektor publik itu
ada semua jenis pemerintahan yang ada, yang struktur itu adalah birokrasi sektor publik, ya. Ada klasifikasinya juga birokrasi sektor publik ini. Yang pertama itu birokrasi eksekutif. Contohnya ada kabinet-kabinet, departemen atau kementerian negara, itu adalah birokrasi eksekutif. Kemudian birokrasi negara itu ada legislatif, ada yudikatif, itu adalah birokrasi sektor publik yang berkaitan dengan birokrasi negara, ya, birokrasi negara. Kemudian kalau kita lihat birokrasi di Indonesia ini dari tingkat pusat sampai tingkat daerah itu, maka kita bisa mengatakan pemerintah pusat itu birokrasi tertinggi, mulai dari istana negara, kemudian kementerian, kemudian kementerian pusat, kemudian di bawahnya itu ada lagi provinsi, kemudian di bawahnya itu adalah kabupaten kota, dan panjangan dari kabupaten bupati itu adalah camat, kemudian ada desa. Semua organisasi dari pemerintah pusat sampai ke daerah bahkan sampai desa itu adalah organisasi pemerintahan yang disebut dengan birokrasi pemerintahan. Kementerian banyak sekali, di bawahnya ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Perhubungan, ada Kemendagri, banyak hal, menteri kan, itu adalah birokrasi. Di bawahnya itu lagi ada gubernur itu juga banyak dinas-dinas, ada dinas sosial, dinas di Capil, perhubungan, banyak sekali, itu adalah birokrasi. Kemudian sampai di tingkat daerah memiliki bupati, kemudian di bawah bupati ada dinas-dinas juga, dinas kabupaten, dan di bawahnya kemudian lagi ada perpanjangan tangan, ada camat, dan sampai pada kantor desa, ya. Itu adalah birokrasi pemerintahan sektor publik. Oke, bisa dipahami. Kemudian tujuan birokrasi itu apa? Ya, tujuan birokrasi melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara, ya. Kemudian yang kedua, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. Yang ketiga, menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, resolusi, dan lain-lain. Oke. Materi-materi yang kita sampaikan pada hari ini saya hanya menyampaikan kepada kalian gambaran umumnya aja, karena mungkin di dalam video ini saya tidak bisa menjelaskan secara keseluruhan, tapi saya menyampaikan pengertian agar ada pemahaman atau gambaran sedikit untuk teman-teman nanti pelajari sub-sub yang hal-hal yang akan kita pelajari, materi-materi yang sudah saya bagikan kemarin. Saya hanya bisa menyampaikan gambaran-gambaran umumnya. Selanjutnya kan teman-teman akan bisa mempelajari sendiri, kemudian bisa mengembangkannya sendiri melalui baca buku, kemudian buka jurnal, baca jurnalnya. Karena sekarang kan social distancing, teman-teman kebanyakan harus di rumah, jangan terlalu banyak keluar. Nah, manfaatkanlah banyak di rumah itu untuk membaca buku, ya, membaca buku yang berkaitan dengan mata kuliah pada saat ini. Kemudian ada beberapa buku yang saya rekomendasikan untuk menambah wawasan teman-teman dan menambah pemahaman teman-teman terkait masalah birokrasi pemerintahan. Yang pertama itu ada buku Profesor Dr. Miftah Toha MPA, ya. Ini adalah buku acuan memang dari saya dulu kuliah semester 1 di Prodi Ilmu Pemerintahan. Ketika mempelajari birokrasi Indonesia, saya memakai buku ini juga dulu untuk belajar memahami birokrasi. Buku ini sangat bagus
menjelaskan birokrasi, negara dan masyarakat, posisi birokrasi itu seperti apa, posisi birokrasi itu di negara itu bagaimana, kemudian hubungan birokrasi masyarakat dengan negara itu seperti apa. Di sini semua dijelaskan ya, termasuk politisasi birokrasi dan penyakit birokrasi, ini semua dibahas di sini. Ini Raja Wali Press penerbitnya. Kemudian ada buku Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance ya. Ini ditulis oleh Dr. Asmawi Rewansyah MSc ya. Ini menjelaskan bagaimana birokrasi itu menjalankan keorganisasiannya menuju pemerintahan yang baik atau good governance ya. Kemudian reformasi nasional penyelenggaraan good governance dan perwujudan masyarakat madani. Ini Profesor Haji Bintoro Cokronito MA, Jakarta 24. Kemudian ada buku yang bagus juga. Ini ada politisasi birokrasi ya. Ini yang menyangkut masalah ASN masuk di dalam politik gitu ya. Ada aparatur atau pejabat aparatur sipil negara yang masih kedudukannya ASN itu masuk atau ikut serta di dalam suksesi pemilihan gubernur kah, presiden kah, atau bupati kah. Intinya masuk di dalam perpolitikan. Ini semua dibahas, dan yang paling bagus juga dibahas di sini tentang khusus tentang patologi birokrasi, yaitu penyakit birokrasi, dibahas di buku Politisasi Birokrasi karangan Dr. Haji Muhammad Ismail MH ya. Ini diterbitkan oleh Averroes Press namanya, 2019. Kemudian masalah KKN, korupsi dan nepotisme itu dibahas di buku Governance Reform di Indonesia, reformasi pemerintahan di Indonesia, mencari arah kelembagaan politik dan demokrasi, dan mencari arah kelembagaan politik yang demokratis dan birokrasi yang proporsional. Ini sangat bagus bukunya, tapi langka. Ada dijual, jarang dijual di NTB. Saya belinya di Jogja. Ini bukunya isinya bagus, ya, membahas masalah kelembagaan dari segi politik, birokrasi, dan demokratis. Gitu. Apa juga buku yang berkaitan dengan birokrasi yang saya rekomendasikan. Nah, yang kalau ada buku juga yang membahas tentang birokrasi yang bagus. Ini bukan sebagai kewajiban, bukan sebagai, tapi saya anjurkan kalau ada, baca bukunya Andre Heworth. Judulnya memang politik, seolah sepintas tidak ada membahas tentang birokrasi, tapi ini walaupun judulnya politik, membahas tentang birokrasi juga di dalam secara gamblang, membahas birokrasi di dalam sekitar halaman 621 ya kayaknya. Ya, 621 judul kebijakan publik dan birokrasi. Bahkan kata-kata pertama di sini itu ditulis kata-katanya kata-katanya ilmuwan yang bernama Honor de Balzac ya, yang mengatakan birokrasi adalah sebuah mekanisme raksasa yang dijalankan oleh para penjajah. Sangat-sangat filosofis. Sangat-sangat menarik, dan ini kalau saya anjurkan untuk membaca buku ini, saya yakin teman-teman sudah mampu memahami beberapa persen dari birokrasi pemerintahan ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya ucapkan good luck ya, selamat untuk menempuh pembelajaran metode daring. Saya harapkan teman-teman tetap semangat
untuk belajar, ya, apapun kondisi dan situasinya, selalu semangat untuk tetap belajar. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.